Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-22 dimulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan: Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan: lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda: engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat perjalanan bangsa kita yang mengalami satu penderitaan yang begitu panjang, hampir 2 tahun kita mengalami penderitaan karena COVID-19. Saudara-saudara, banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, banyak yang sudah dikerjakan, tapi hingga pada saat ini belum juga kunjung datang damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa kita. Demikianlah
bangsa Israel pada saat itu ketika mereka sedang dalam pembuangan. Mereka sedang dalam penindasan. Mereka sedang dalam penderitaan yang panjang. Penderitaan yang diberikan oleh Allah kepada Israel pada saat itu melalui orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ditindas, mereka diperas, sehingga mereka mengalami satu penderitaan yang panjang. Keluh kesah, doa yang terus mereka panjatkan seolah-olah tidak dijawab Tuhan. Begitulah firman Tuhan yang disampaikan Yeremia kepada Raja Yehuda dan seluruh rakyatnya yang sedang terancam akan menyusul juga dalam pembuangan. Sehingga Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda dan rajanya untuk melakukan keadilan, untuk menyatakan kebenaran, untuk tidak menindas orang-orang kecil, orang-orang lemah, janda, yatim piatu, dan orang asing yang sedang di tempat mereka berada. Dan jika ini tidak dilakukan oleh Raja Yehuda, maka Allah akan menetapkan istana Raja Yehuda seperti padang gurun. Istana Raja Yehuda akan seperti kota mati yang tidak berpenghuni. Tetapi jika bangsa ini dan raja ini mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, menegakkan kebenaran, keadilan, maka teruslah berjaya seperti gunung Lebanon yang indah dan kokoh. Ini adalah satu firman yang mengingatkan agar bangsa dan Raja Yehuda boleh menjadi raja dan bangsa yang terus mengalami kesejahteraan. Tetapi semuanya ini didasari oleh tingkah laku dan berpalingnya raja dan seluruh rakyatnya beribadah bukan lagi kepada Allah, tetapi beribadah kepada Allah lain. Sehingga Allah akan murka dan menghukum bangsa ini dan menjadikan istana raja menjadi istana atau kota mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa firman ini mau menyapa setiap orang percaya untuk menikmati damai sejahtera, menikmati kesejahteraan. Hendaklah setiap orang percaya tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya yang boleh menyelesaikan setiap permasalahan
yang terjadi, termasuk pandemi COVID-19. Kesusahan dan penderitaan yang sedang kita alami adalah penderitaan yang seharusnya menjadi renungan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita sudah berpaling kepada Allah dan percaya kepada ilah-ilah lain? Ataukah kita tidak lagi menjalankan perintah Tuhan tentang kebenaran dan keadilan? Apakah kita juga tidak berlaku adil dan benar di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan baca satu nas tentang kehidupan umat Allah. Di Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam demikian dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau pada saat kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimanakah bangsa Yehuda akan dihukum Allah karena melupakan Allah? Dan di Hosea tadi mengatakan, jika kita juga melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita dan melupakan anak cucu kita. Oleh karena itu, kita harus mulai dari keluarga kita. Kita harus mulai dari diri kita. Sebagai keluarga kecil yang dipilih Allah untuk menjadi berkat buat yang lain, menunjukkan kebenaran dan keadilan. Ketika kita tidak melupakan dan terus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Allah dan firman-Nya, maka Allah tidak akan melupakan kita. Allah akan tidak membuang kita, dan Allah tidak akan memberikan penderitaan buat saudara dan saya. Walaupun masa-masa sulit hari ini menimpa bangsa kita, tetapi orang yang percaya dan terus-menerus merenungkan firman-Nya, maka dia akan terhindar dari segala penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita sebagai imam di tengah-tengah keluarga mau memberikan yang terbaik dan menyatakan kebenaran akan firman Tuhan dan keadilan, sehingga kita memperoleh sukacita. Keadilan Tuhan selalu dinyatakan sejak mulai Adam dan Hawa. Keadilannya, setiap orang yang bersalah dan meninggalkannya maka akan dapat hukuman. Ketika Allah menetapkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan oleh karena kesalahan, maka dengan keadilannya Tuhan mengeluarkan dari taman kesejahteraan. Begitu juga setiap orang yang bersalah harus dihukum, itulah keadilan. Dan itu juga kita lihat di tengah-tengah negara kita. Setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman. Dan bagaimana dengan kita yang dinyatakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa?
Upah dosa adalah maut. Saudara dan saya adalah orang yang telah berdosa. Dan upah adalah maut. Dengan keadilannya Allah menetapkan Kristus, Yesus yang telah menggantikan penderitaan kita, telah menggantikan hukuman kita. Itulah keadilannya, sehingga Allah memberikan anaknya untuk membebaskan kita, sehingga kita boleh menikmati keselamatan. Karena keadilan Tuhan yang begitu besar memberikan anaknya yang tunggal. Wajar dan patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menggantikan seluruh kelakuan kita, seluruh dosa kita, sehingga kita dibebaskan dan dimenangkan. Jika kita sudah dibebaskan dan dimenangkan, janganlah berpaling kepada Dia, dan tetaplah menyandarkan harapan kita kepada Dia, karena Dialah yang boleh memberikan kebahagiaan bagi saudara dan saya. Kalau Allah begitu adil, kalau Allah begitu benar di tengah-tengah kehidupan kita, kita juga hendaknya boleh menjadi pelaku-pelaku keadilan dan pelaku-pelaku kebenaran, sehingga kita juga boleh menikmati damai sejahtera, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu baik buat seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami agar kami terlepas dari segala penderitaan dan bencana. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap bersandar dan berharap kepada-Mu, dan jangan biarkan kami berpaling dari hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena sakit penyakit. Tolong Tuhan, Kau berikan kesembuhan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbeban berat oleh karena permasalahan yang mereka alami, berikanlah kelegaan bagi mereka dan kekuatan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka karena ditinggalkan kekasih jiwanya, sahabatnya, saudaranya, tolong Tuhan Kau hiburkan dengan kuat kuasa-Mu, agar mereka mengerti dan memahami akan perjalanan kehidupan ini, sehingga mereka selalu bersandar hanya kepada-Mu. Begitu juga kami Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap keluarga-keluarga kami dan mengajar kami agar kami tetap setia dan takut akan Engkau. Jangan biarkan kami berpaling dari hadapan-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini di masa-masa sulit, karena kami yakin dan percaya Engkau sudah memberi kekuatan bagi kami. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.